kita berbicara soal literasi terkait dengan pemanfaatan digital nih, tantangan apa sih yang dihadapi juga terkait dengan pemerataan akses digital, Pak Dedy? Nah, sebetulnya begini, Mbak. Kominfo itu sedang mempercepat perluasan dan juga penambahan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Kita ini punya 83.245 desa dan kelurahan. Masih ada 12.518 desa dan kelurahan yang belum memiliki sinyal 4G. Itu kita akan percepat penggelarannya sampai akhir tahun 2022, maju 10 tahun dari initial plan-nya. Jadi perencanaan sebelumnya itu kemudian kita percepat, ajukan akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan itu sudah terkoneksi dengan sinyal 4G. Nah, terkait dengan adanya infrastruktur digital yang begitu masif itu yang akan dibangun ke depan, maka perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusianya atau kesiapan masyarakat untuk bisa memanfaatkan, mengoptimalkan infrastruktur itu untuk produktivitas ekonomi mereka. Itulah yang disebut sebagai literasi digital, di mana masyarakat siap menggunakan infrastruktur yang ada untuk pengembangan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Ini sangat menarik karena tadi kalau ditanyakan Mbak Alim terkait dengan kesiapan masyarakat dan literasi, kita ini punya 196 juta masyarakat yang sudah menggunakan internet dan perlu kesadaran penuh, kemampuan ya untuk bisa memanfaatkan ruang digital ini secara optimal. Maka dari itu Kominfo pun juga menyediakan pelatihan-pelatihan literasi digital tahun ini saja mencapai 12,4 juta orang yang disediakan pelatihan literasi digital secara gratis. Sampai 4 tahun depan kita mentargetkan 50 juta orang terliterasi digital. Oke, kita tadi sudah berbicara soal infrastruktur digital yang berusaha dikebut bahkan 10 tahun lebih cepat dari pemetaan semula. Nah, terkait dengan infrastruktur ini juga kita tentunya ingin mengetahui seperti apa sih progres dari roadmap 5G di Indonesia, Pak Dedy? Baik. Nah, ini menarik juga Mbak Alin. 5G ini juga kita lakukan percepatan. Kenapa kok dari tadi saya menyampaikan percepatan, percepatan, percepatan? Karena memang arahan dari Bapak Presiden, Indonesia ini sedang melakukan yang disebut sebagai akselerasi transformasi digital. Jadi dari sisi infrastruktur kita percepat, sumber daya manusianya, kesiapannya kita juga percepat, kemudian dari pengembangan teknologinya juga kita percepat. Jadi ini semuanya menuju satu misi yang sangat besar untuk akselerasi transformasi digital nasional. Terkait dengan pengembangan teknologi, kalau tadi kita sudah berbicara infrastruktur, kesiapan SDM, nah ini pengembangan teknologinya. Salah satu yang menjadi terobosan kita yang dipercepat adalah teknologi 5G. Perlu kami sampaikan bahwa teknologi 5G ini adalah konektivitas internet yang 10 kali lebih cepat dari jaringan 4G sebetulnya. Dan dari sisi konsumsi energi maupun penggunaan spektrum frekuensi, dia jauh lebih efisien. Nah, kalau kita melihat perkembangannya, Indonesia itu juga mempercepat deployment 5G kita. Ya, tahun ini kita sudah menuntaskan sebanyak 11 kali trial untuk mengetes kesiapan 5G di Indonesia. 11 kali itu berhasil dengan optimal. Sehingga kita bisa mulai masuk ke tahap selanjutnya. Setelah tahap trial selesai ya 11 kali, kemudian kita masuk ke pilot project namanya. Nah, pilot project inilah yang sudah diperkenalkan kepada publik komersialisasi 5G oleh beberapa operator seluler. Makanya pemerintah bersama dengan operator seluler dalam 2 bulan terakhir ini setidaknya sudah meluncurkan 2 layanan komersial 5G ya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam basis pilot project.
di titik-titik tertentu. Jadi itu progres kita terkait dengan 5G, Mbak. Saya pikir itu sangat positif di era kita membutuhkan lompatan teknologi ke depan. Lompatan teknologi ke depan yang diharapkan. Nah, dari pemerintah sendiri ekspektasinya akan seperti apa sih teknologi 5G ini, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Paling tidak di tahap-tahap awal yang akan dirasakan oleh masyarakat dari rolling out-nya 5G ini nantinya. Baik, sebetulnya yang akan memanfaatkan secara nyata paling dekat adalah industri dan masyarakat pada segmen khusus ya. Kenapa kami katakan industri akan menikmati itu? Karena sebetulnya optimalisasi 5G ini mendukung interaksi tidak hanya human to human tetapi juga human to machine dan machine to machine. Ini menjadi terobosan dalam industri kita. Misalnya ketika industri berbicara terkait dengan peningkatan teknologi komputasi awan atau cloud computing. Atau misalnya terkait dengan kendaraan tanpa awak dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi itu mulai bisa dikembangkan dengan infrastruktur 5G yang ada di Indonesia. Dan yang jelas dari sisi aksesibilitas untuk pengembangan teknologi-teknologi lain, misalnya big data analytics, artificial intelligence, kemudian virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih mudah dengan hadirnya teknologi 5G. Saya berikan gambaran sedikit ya. Riset dari ITB dan Qualcomm di tahun lalu, tahun 2020, itu memproyeksikan bahwa optimalisasi teknologi 5G itu bisa berdampak pada sekitar 2.800 triliun terhadap PDB Indonesia, ya, dan membuka 4,4 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2030. Jadi kontribusinya ke PDB sekitar 2.800 triliun dan kontribusinya ke lapangan pekerjaan sebanyak 4,4 juta. Nah, makanya ini untuk teman-teman yang sedang kuliah, sedang sekolah, sedang menempuh pendidikan, mulai kita bersama-sama berkenalan dengan teknologi-teknologi baru yang bisa memanfaatkan teknologi 5G ini. Kalau di kampusnya ada pelatihan, kebetulan Kominfo juga ada pelatihan namanya Digital Talent Scholarship. Per tahun kita memberikan beasiswa 100.000 untuk masyarakat Indonesia secara gratis untuk mengenal teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi, big data analytics, cloud computing, cyber security, dan lain sebagainya. Itu nanti akan sangat terdukung dengan deployment 5G di Indonesia ini. Maka teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan ataupun yang sekarang sedang mengembangkan diri secara pribadi atau mandiri gitu ya, kami sangat mendorong kita semua untuk mulai mengenal teknologi baru, yaitu menuju kita semua menjadi digital talent. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.